Baik para mahasiswa, kita sekarang masuk pada sesi kelima ya, dengan topik karakteristik digital era governance. Seperti telah saya sebutkan dalam pengantar sesi keempat, bahwa sesi kelima ini memuat tentang penjelasan tentang karakteristik digital era governance. Materi saya akan saya bagi dengan 3 segmen yang kemudian nanti diatur di dalam tahapan atau langkah pembelajaran seperti di sesi keempat. Sebelumnya saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada kelompok 2 yang sudah menyajikan materi digital liberalism birokrasi, dan juga seluruh mahasiswa yang telah membahas materi dengan sangat bagus. Nah, baiklah, kita mulai pada segmen pertama sesi kelima yang menguraikan tentang posisi paradigma birokrasi dalam studi organisasi dan birokrasi digital. Ini tentu kelanjutan dari materi yang juga sudah disampaikan pada 3 sesi pertama oleh Bu Nadia dan sesi keempat kemarin oleh saya. Kita melihat birokrasi sebagai organisasi, sekaligus sebagai institusi, dan sekaligus sebagai struktur sosial. Paradigma yang selama ini kita kenal, Weberianism, Neo-Weberianism, dan kemudian terakhir digital Weberianism. Dan di dalam digital Weberianism kita juga sudah dapat penjelasan kemarin, ada network governance, ada post new public management, nah ini mungkin hal yang baru, dan digital era governance. Jadi pada sesi kelima ini kita akan membahas khusus terkait dengan birokrasi publik. Apa saja yang terjadi, perkembangan paradigma terkait birokrasi publik, sampai sekarang terkait dengan digital liberalism birokrasi. Dalam birokrasi publik seringkali diidentifikasi baik dari pengertian public administration, kemudian ada pengertian new public management, atau seringkali juga kita mengenal reinventing governance atau government, dan kemudian public governance. Kita lihat ciri-cirinya, Anda nanti bisa pelajari apa bedanya pengertian atau coverage dari public administration, dari new public management, dan public governance. Nah, di dalam public governance ini menarik, pojok kanan paling bawah itu ada network governance, yaitu how self-organizing inter-organizational networks function with or without government to provide public services. Nah, ini yang pada minggu ketiga atau sesi ketiga saya kira sudah dijelaskan secara rinci oleh Ibu Nadia terkait network governance. Sementara itu terkait dengan birokrasi publik juga dikenal atau diklasifikasi berbagai public sector management paradigms. Yang ini tentu akan menjadi materi bagian dari materi analisa sosiologi organisasi dan birokrasi digital. Walaupun teman-teman kita di disiplin ilmu yang lain seperti ilmu administrasi ataupun ilmu ekonomi juga membahas hal yang sama, tapi tentu nanti ada sudut pandang tertentu yang berbeda dari segi sosiologi organisasi dan birokrasi digital. Kita lihat di sana ada traditional public administration yang disebut traditional management, kemudian new public management yang intinya adalah e-governance. Selama ini kita sudah mengenal e-governance, tapi kemudian sekarang ada digital era governance. Ini yang tahapan lebih lanjut dari new public management atau e-governance. Nah, yang seperti apa karakteristik dari new era governance, itulah yang kita bahas dalam sesi kelima ini. Kita lihat dari tabel ini ada terkait dengan key actors-nya siapa, ya kan, kemudian role of managers, kemudian approach to public service ethos, challenges of efficiency, contribution democratic process, dan preferred system for service delivery. Inilah isu-isu penting terkait dengan birokrasi publik yang diklasifikasikan dari perkembangan
paradigma manajemen sektor publik, yang Anda sebagai mahasiswa sosiologi pun yang mengikuti mata kuliah sosiologi organisasi dan birokrasi digital juga perlu memahami ini, supaya nanti kemudian kalau akan membuat telaah sosiologis itu dapat mengetahui peta lapangan yang dapat dibedakan misalnya dengan analisis ilmu administrasi maupun analisis ilmu ekonomi atau ilmu sosial yang lain. Ada juga yang kemudian membedakan konteks analisis birokrasi sebagai organisasi pada saat yang sama sebagai institusi dan pada saat yang sama sebagai struktur sosial, itu dalam paradigma NPM, New Public Management, atau tadi sudah disebutkan e-governance, kemudian network governance, dan neo-Weberian. Nah, tapi ingat bahwa sekarang ini dalam Weberianism birokrasi pun sudah masuk pada era digital Weberianism birokrasi. Jadi walaupun Anda melihat kategorisasi seperti ini, Anda sudah bisa membedakan bahwa saat ini pun sudah masuk pada era digital Weberianism birokrasi. Baik, demikian inilah pengantar dari segmen pertama sesi kelima ini.